Selamat datang. Hari ini kita akan menganalisis bagaimana mencari uji kecenderungan. Ya, biasanya ini digunakan untuk menjawab hipotesis dengan metode penelitiannya biasanya deskriptif, kuantitatif tentunya. Oke, di sini kita akan mencari bagaimana uji kecenderungan dengan menggunakan rumus biasanya. Ini rumusnya dapat dilihat di dalam buku yang saya karang dengan judul Statistika Terapan dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Ya, kita lihat pada halaman 14 uji kecenderungan itu ya. Oke, di sini kita besar dulu. Uji kecenderungan dilakukan untuk mengkategorikan variabel dengan menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Ya, biasanya untuk mengkategorikan kecenderungan data masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan rata-rata skor ideal dan standar deviasi ideal setiap variabelnya. Jadi untuk perhitungan uji kecenderungan biasanya menghitung rata-rata simpangan baku terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan mencoba mencari atau menganalisis rata-rata simpangan baku dan varian sekaligus menggunakan Microsoft Excel. Ya, kemudian lanjutannya untuk menentukan skor mentah pada tabel kelas interval tingkat kecenderungan variabel ya menggunakan rumus seperti ini. Jadi ntar kita coba untuk menghitungnya. Langkah pertama tetap kita harus memiliki data. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Ada 20 data ya. Yang pertama, kita cari rata-rata dengan rumus ketik di sininya sama dengan average biasanya. Average ya. Klik 2 kali. Dari sini kita tarik. Ya, lalu enter. Ntar bila seperti ini, 2 angka berkoma, tetapi jika tidak sudah ada 0 itu lebih baik satu aja, tapi kita lihat dulu apakah 2 angka cukup atau tidak. 2 angka cukup. Jadi rata-rata dari nilai yang kita cari di sini sebesar 15,95. Kemudian simpangan baku dengan rumus ya ini STDEV misalnya. Nah, standar deviasi beda sama kayak tadi rata-rata di blok seperti itu, lalu enter. Untuk varian rumusnya sama dengan VAR yang ini, varian sama ya. Kemudian kita buat tabel penolongnya, biasanya disebutnya dari rumus yang ini ya, dengan ada intervalnya dengan kategori sangat baik kuat. Kemudian kita buat tabel penolongnya. Sebagai contoh di sini agar kita tidak pusing, kita buat tadi rumus jadi sama dengan rata-rata. Oke, ini dulu biar tidak ada, sama dengan rata-rata ditambah 1,5 dikali simpangan baku. Terus kemudian yang kedua kita ini aja biar cepat. Kalau yang kedua tuh ininya sebesar 0,5. Yang ketiga ininya 0,5 juga. Tapi yang kedua di sini dikurang.
biar tidak pusing membuat ininya. Rumusnya kita blok dulu bentar. Tidak ada no border. Oke. Maka selanjutnya rumus ini kita buat rumusnya di Excel. Jadi sama dengan rata-rata, kita klik rata-ratanya. Nah, agar nanti otomatis pindah, tinggal kita mengganti minus min sama angka 1,500 ini. Baiknya C ininya C diberi angka dolar. Angka dolar seperti ini. Ya. Angka dolar seperti ini, kemudian ditambah 1,5 itu rumusnya. Kalau di sini 1,5 dikali simpangan baku yang ini, klik. Sama ininya dolar juga. Karena ingat ada kali bagi tambah kurang, maka di sini ada tambah, ada kali. Lebih baik perkalian dulu yang diselesaikan. Jadi di sini harus kita kasih tanda kurung. Ya, setelah selesai kita enter. Nah, ini kalau ini cukup satu angka di belakang koma saja. Cukup satu angka aja seperti ini. Setelah ini keluar, kemudian kita tarik saja. Ya. Seperti ini jadinya nanti. Ya, lebih baik ini kita ini dulu. Buat nanti tidak pusing, kita insert dulu ke bawah. Insert. Dan kalau ini sebagai tanda, jadi ini untuk melihatkan intervalnya. Interval, ya. Kemudian kalau ini karena sama, berarti kita tinggal rubah tataannya dulu. Berarti di sininya tinggal ganti 0,5. Enter. Yang kemudian di sini ininya 0,5, depannya dikurang. Ya, kemudian di sini kita rubah ininya saja, dikurang. Ya, dan di sini berarti maaf, di sini kita hapus saja. Jadi di sini berarti 11. Ya, 12 berarti 11 lah. Atau lebih kecil dari 11. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita kotak sebelahnya kita buat lagi. Misalnya ini sama dengan lebih besar atau sama dengan 20. Ya. Terus di sini berarti 19 sampai 17. Ya. Kemudian di sini 17 ke 16 turun sampai 15. Ya, bawahnya lagi berarti 14 sampai 12. Di bawahnya berarti sama dengan atau kurang lebih dari 11. Ya. Ini sama intervalnya agar lebih jelas. Kemudian kita bikin kategorinya. Misalnya di sini sangat baik. Ya, terus baik. Terus cukup. Terus kurang. Ya, atau sangat kurang. Ya, mungkin ini kategorinya bisa sangat tinggi, cukup, rendah, sangat rendah, ya, tergantung dari kita. Makanya ini mengikuti kepada buku yang ini, kita ikuti pada buku yang ini. Ya, kita kembali lagi. Setelah ini, nah, kita lihat rentang dari 20 lebih dari 2 sama dengan atau lebih 20. Kita lihat di sini berapa ada 20. Agar lebih mudah, kita pakai rumus. Rumusnya sama dengan count IF. Ya, count IF, ranknya. Nah, dari sini sampai sini.
Ya, di sininya ini sampai ini. Ya, kemudian kita bikin ininya, kriterianya. Kalau di sini tandanya rumus yang di laptop saya titik koma, ya. Kemudian kutip 2 lebih besar atau sama dengan 20. Ya, enter. Yes, nanti juga akan ini terlihat, ya. Oh, ini salah nih sebenarnya ini. Ini, nah di sini. Nah, ya, jadi langsung otomatis dia akan melihat kepada ini. Ya. Kemudian untuk melihat rentang 19 sampai 17, kita bikin rumus kembali sama dengan count juga sama, tapi kita yang pakai IFS karena ada 2 rentang. Ya, kita bikin kriteria yang pertama sama, kita tarik dengan pertama ini, terus kemudian bikin lagi rumusnya lebih kecil sama dengan dari 19 ini, ya. 19. Oh iya, jangan lupa ininya. Oke, kemudian bikin lagi rentang yang keduanya. Berarti ini juga sama. Ya. Pakai titik koma juga di laptopnya saya rumusnya. Yang kedua, ininya lebih besar atau sama dengan dari 17. Tutup kurung. Ya. Ya, kemudian jadi ini sudah terlihat. Nah, ini setelah rentang ini agar ini lebih dapat, lebih cepat. Ya, ini juga sama. Tadi karena ini dikasih dolar agar lebih tinggal copy paste ntar. Semuanya kita kasih dolar dulu, rumus yang kita buat agar rentangnya terkunci lah istilahnya. Ya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Ya, dari sini karena ini rumusnya sama seperti ini 19, kita tinggal rubah dari sininya angkanya ini 19 jadi 16, ini 15. Ya, kemudian yang bawahnya dari 14 sampai 12. Ya, kalau yang ini kita copy saja yang ini. Yang pertama yang kon IF saja tanpa S. Ya, ini berarti tinggal ganti lebih kecil, harusnya lebih kecil atau sama dengan 11. Ya, jadi ini lebih kecil nih karena yang ini kebalik. Oke, ini disebutnya frekuensi. Frekuensinya, terus kita bikin persentasenya. Ya, jadi di sini misalnya berapa persentasenya, ini persentasenya berapa, kita ini auto sum dulu 20 atau tidak jumlah totalnya sudah pas 20, jadi datanya n-nya 20, ini sudah 20. Untuk persentase tinggal ini sama dengan dibagi ini. L ininya kita kasih dolar. Enter 0,1. Kita lihat sini tuh tinggal sudah seperti ini tinggal ke sebelahnya agar ini. Nah, dari sini ya kita blok, kemudian format cell ntar ada di sini. Ya. Klik persen ya. Oke, ntar dirubah otomatis.
setelah ini kita kasih ininya apa, ininya lah biar lebih rapi. Kemudian untuk kita bikin diagram tabelnya. Jadi kita blok dulu misalnya ini dengan ini untuk mencari frekuensi. Yang dua ini ya, insert ke sini bebas, ini pakai yang mana saja. Saya contohkan saja di sini yang ini chart time seperti ini, keluar chart time-nya. Berarti ini frekuensi ini chart time-nya kita ganti frekuensi. Ya. Setelah ganti kita di sini klik yang ini sudah, balikin lagi biar ada kata-kata seperti ini, ada angka-angka di atasnya. Ya, kemudian ini untuk frekuensi, pilih frekuensi. Untuk yang persentase sama, tapi jangan diblok semua seperti ini. Bloknya cukup ini, ya kategorinya. Terus kontrol, tidak seperti ini sama. Terus insert, klik ini, klik sama kayak tadi. Kasih dulu, balikin lagi biar ada angka-angka persentasenya. Ini kita ganti persentase ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya nih, kita dapat simpulkan bahwa dari 20 siswa, atau ini contoh siswa yang memiliki kategori sangat baik sebanyak 2 orang atau 10%, yang memiliki frekuensi dengan kategori baik sebanyak 8 orang atau 40%, cukup 4 orang 20%, kurang 40%, dan sangat kurang 10%. Jadi ini untuk cara bagaimana cara kita mencari uji kecenderungan. Kemudian untuk kita membuat kesimpulan, kita buka di Word baru ya. Kita siapkan Word barunya, kemudian kita kopikan. Ya. Kita kopikan gambar frekuensi yang pertama. Kita pastikan di Word-nya. Kita kasih nama, kita misalnya contohlah gambar 1. Frekuensi data. Kemudian gambar yang kedua juga kita kopikan juga. Kita kasih nama. Persentase data. Nah, kemudian di bawahnya kita buat kesimpulan. Ya. Berdasarkan gambar di atas, maka kita lihat dari total 20 orang sebanyak contoh di sini ini yang berkategori sangat baik sebesar 2 orang sebesar 10%. Kita buat sebanyak 2 orang atau sebesar 10% berkategori sangat baik. Kita rapikan dulu sebentar. Terus ini yang baik kategori 8 orang atau sebesar 40%. Ya. Terus sebanyak
8 orang atau sebesar 40% berkategori baik. Terus ini kita lihat lagi, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ada 4 orang, 2 orang, berarti ini 20%, 10%. Kita buat juga kesimpulannya. Sebanyak 4 orang atau 20% berkategori cukup. Sebanyak 4 orang atau sebesar 20% berkategori kurang, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 10% berkategori sangat kurang. Jadi ini cara membuat kesimpulan untuk uji kecenderungan, biasanya digunakan dalam statistika deskriptif atau biasanya metode penelitian deskriptif kuantitatif, biasanya kesimpulan seperti ini. Oke, terima kasih.